Dan sebuah mimpi ini akan terasa jauh dari kenyataan jika kita meyakini bahwa itu adalah memang sebuah mimpi. Mimpi yang merupakan itu adalah kabar gembira. Memang benar-benar dari Allah yang memberikan mimpi tersebut. Di sini hanya ada Allah dan kita. Allah dan pribadi, kedalaman pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Eko Budi. Pertanyaan tersebut diajukan di dalam sebuah video Syekh Jati yang berjudul Ilmu Masuk dalam Petunjuk Mimpi. Sebelum kita lanjutkan video ini, silahkan like dan subscribe channel Syekh Jati supaya Anda mendapatkan pemberitahuan yang pertama dari update video-video kami yang terbaru. Langsung saja kita bacakan. Hadir guru, saya kalau bermimpi selalu jadi benar, karena sejak kecil hidupku selalu didedikasi dari mimpi sampai dewasa. Seperti ada yang memberi petunjuk tentang cara menafsirkan. Penjelasannya menurut Syekh Jati, aku juga pernah mimpi di atas ketinggian, terus ada orang, lihatlah dari atas, kehidupan di bawah. Di situ sempat aku balas komen tersebut, baiklah sobat, aku berpikir keras untuk penjelasan pada sosok seperti Anda, karena ini sebenarnya keren banget, thanks. Ini seperti Al-Furqan, orang yang sudah memiliki pembeda. Beliau jawab lagi, Syekh Jati terima kasih guru, sudah sedikit menenteramkan jiwa. Langsung saja kita jawab. Jadi pertanyaan, sebuah mimpi yang menjadi nyata di alam kita sekarang ini memang harus benar-benar betul-betul mampu diterima, betul-betul hati-hati untuk menjelaskan hal tersebut. Sebagian manusia seringkali mengalami mimpi dalam hidupnya, dan sebuah mimpi ini akan terasa jauh dari kenyataan jika kita meyakini bahwa itu adalah memang sebuah mimpi. Dan pada kenyataannya ada seorang yang mampu mencapai tahap pengalaman mimpinya bisa menjadi kenyataan. Bahkan hal ini sering sekali terjadi. Ada seorang sahabat Syekh Jati atas nama akun Joko Edi. Ini mampu membuktikan bahwa sebuah petunjuk mimpi sangat nyata, bisa menjadi nyata dalam kehidupan ini. Beliau sering sekali mengalaminya saat ini. Dan aku sendiri pun pernah juga mengalami hal yang sama. Dan mungkin ini juga masih banyak di luar sana yang belum terpublikasikan. Dan ini adalah fakta. Jadi saya ulang, jika sebuah mimpi itu kita yakini bahwa itu adalah sebuah petunjuk, bukan sebuah mimpi, insya Allah nyata. Dan sebaliknya, jika anggapan kita bahwa mimpi itu adalah memang mimpi saja, tidak bermakna, tidak memiliki arti, bahkan kita berpikir itu adalah bunga tidur saja, ya mungkin selamanya mimpi itu adalah memang mimpi saja. Dan dari sekian banyak mimpi itu sebenarnya ada yang bisa dijelaskan, ada pula yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin ini tergantung dari tingkat SDM seseorang dalam memahami mimpi tersebut. Jadi di dalam pengertian mimpi, seseorang bisa menggunakan perumusan-perumusan. Jika kedalaman mimpi tersebut sudah betul-betul dalam, tidak mampu lagi ada perumusan yang sampai ke situ, maka seseorang seharusnya mampu memasuki alam batiniah mimpi orang tersebut untuk mengetahui rahasianya. Disitulah kadang seseorang yang memang sulit untuk mengartikan sebuah mimpi. Jadi sebuah mimpi ada yang bisa menjadi kenyataan. Ini berlaku bagi mereka yang memiliki bakat kemampuan supranatural atau kemampuan spiritual sebetulnya. Oleh karena itu, dia mampu melihat suatu kejadian yang ada, yang akan terjadi besok ataupun di masa mendatang. Dan tentang jenis mimpi ini pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi itu ada 3 macam: bisikan hati, ditakuti setan, dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari 7017.
Dan sahabat sejati atas nama akun Joko Edi khususnya, ini memiliki dedikasi yang kuat terhadap mimpinya, mulai dari kecil hingga dewasa ini. Sebuah dedikasi adalah sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu untuk sebuah keberhasilan dengan tujuan pada sesuatu yang baik. Ini adalah sebuah pengabdian untuk melaksanakan cita-cita yang luhur, dan ini diperlukan adanya sebuah keyakinan yang teguh. Sehingga dengan usaha yang keras dan penuh dengan keyakinan tersebut, Allah SWT akan memandang dan menjadikan seseorang pembeda dengan makhluk yang lainnya. Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 1. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. Menurut arti kata Al-Furqan di dalam bahasa Arab artinya adalah pembeda, yakni mampu membedakan antara yang hak dan yang batil ataupun yang lainnya. Sebetulnya Al-Furqan ini lebih cenderung kepada ilham, sesuatu pilihan antara yang hak dan yang batil pada hambanya. Di situ dikatakan Al-Furqan dalam kurung Al-Quran. Ini bisa dikatakan Al-Quran yang ada di dalam diri manusia yang mampu keluar dan terbaca oleh seseorang yang sudah mulai terlatih dengan akhlak yang baik. Kemudian pada ayat tersebut dituliskan juga hamba dalam kurung Muhammad. Jika makna secara umum adalah memang Nabi Muhammad SAW Rasul seluruh umat manusia di dunia. Tapi secara khusus ada pada kata makhluk adalah untuk semua makhluk termasuk kita juga, semua bisa. Jadi di dalam memaknai pengertian ayat seperti ini bisa diartikan secara umum dan secara khusus atau mempribadi. Dan ini terhubung dengan alam di luar diri atau Al-Quran dan alam di dalam diri, yaitu Al-Quran yang masih kodim, yang masih ada di dalam, yang belum terbaca, yang masih di alam gaib. Maka Allah SWT menjadikan pembeda pada makhluknya yang memiliki dedikasi yang tinggi. Tentunya bagi mereka yang dicintai Allah SWT, mereka yang selalu beriman serta yakin kepada Allah SWT, serta beribadah dan berbuat baik dengan ikhlas. Pada orang-orang yang dikehendaki Allah SWT tersebut, mereka sudah mampu berkomunikasi dengan wakil-wakil Allah di dalam dirinya, seperti berkomunikasi dengan guru sejatinya, termasuk kemampuan melihat kenyataan di dalam setiap mimpi. Bukankah dikisahkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam juga mampu merubah takdirnya dari seorang tahanan menjadi seorang terpandang di kerajaan tersebut? Itu adalah karena mimpi yang terlihat nyata, mimpi sang baginda yang mampu diartikan, mampu ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam tersebut. Jadi sebuah mimpi yang benar itu hampir sama seperti karakter kenabian, tapi mungkin ini di dalam batiniah yang begitu dalam. Sebagaimana akhlak terpuji juga peninggalan dari sifat-sifat kenabian. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhlak terpuji, perangai yang baik dan bersikap sederhana adalah satu dari 25 bagian kenabian. Hadis Ahmad nomor 2698 dan Abu Daud nomor 4778 dan dikisahkan Su'aib al-Amud. Kemudian di hadis lain dijelaskan juga dari Abu Sa'id radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis Ibnu Majah nomor 3895 dan disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian dari Ubaidah bin Samit radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis Bukhari nomor 6987, Muslim nomor 6043 yang lainnya. Para sahabat semua, pada saat kita memiliki kemampuan yang sudah terasah,
pada saat kita sudah menguasai atau pada saat kita sudah pernah melihat mimpi kita, kemudian di kemudian hari mimpi tersebut adalah nyata. Semoga ini semua mampu menjadikan kita lebih beriman dan yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam sebuah mimpi tersebut ada beberapa bagian, termasuk bagian mimpi bunga tidur, atau mungkin kita abaikan mimpi-mimpi yang ada, kemudian mimpi sebuah perjalanan hidup, kemudian mimpi yang merupakan itu adalah kabar gembira. Memang benar-benar dari Allah yang memberikan mimpi tersebut. Di sini hanya ada Allah dan kita, Allah dan pribadi, kedalaman pribadi. Ini harus terkondisikan antara lahir dan batiniah kita, dan hal ini mungkin sangat sulit untuk dipahami orang lain karena ini adalah sifatnya batin yang mempribadi untuk kita imani. Tujuan ini semua adalah untuk kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah yang bisa kita ambil atau mungkin tujuan dari Allah menyampaikan hal tersebut, mimpi tersebut kepada kita adalah seperti sudah dijelaskan di dalam surat Al-Furqan ayat 1 tadi, bahwa agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, baik itu jin dan manusia. Jadi semoga kita benar-benar mampu yakin terhadap apa yang kita alami jika kita pernah mengalami sebuah mimpi yang terlihat dan akhirnya nyata terjadi besok atau lusa atau mungkin minggu, seminggu lagi. Semua adalah kehendak Allah. Itu harus kita yakini dengan catatan kita memang benar-benar seseorang Islam yang betul-betul beriman dan yakin dan ikhlas untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh umat manusia. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.